dengan fenomena, yaitu sesuatu yang tampak dan fenomena. Metode penelitian fenomenologi adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman dan kesadaran manusia secara mendalam. Metode ini juga sangat berfokus pada bagaimana seseorang itu dapat memahami, merasakan, dan menafsirkan dunia di sekitarnya, bukan hanya apa sesungguhnya sesuatu itu. Dan metode ini sering berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan dengan nilai-nilai, kebudayaan, pengalaman spiritual, dan realitas sosial. Sampai di sini, apakah teman-teman paham? Paham. Nah, jika metode penelitian fenomenologi ini berkaitan dengan PGP, dapatlah satu contoh, yaitu tentang studi fenomenologi tentang pengalaman studi D kelas 5 pada mata PKN terdapat di bab 2 dalam memahami dan mengamalkan aturan dan norma pada studi D. Itu contoh dari judul mengenai studi fenomenologi. Apakah teman-teman bisa memahaminya atau mau saya berikan contoh lagi? Berikan contoh. Nah, jika contoh untuk secara nyata yang di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang saya mengangkat fenomena TikTok, tren TikTok, lebih tepatnya velocity. Tadi kan fenomenologi itu adalah sesuatu yang tampak, fenomena yang bisa kita lihat, bisa dikatakan begitu. TikTok itu dapat kita lihat tak trennya? Dari TikTok itu seseorang bisa merasakan. Contoh, saya pribadi merasakan, memahami dari tren TikTok, yang joget-joget TikTok yang begini. Seperti itu ya. Dari tren itu, metodologi ini berfungsi menggali informasi secara mendalam melalui subjektif dari saya sendiri. Menggali informasi secara mendalam melalui subjektif saya sendiri, pendapat saya sendiri, dengan menggunakan wawancara atau observasi dan juga dokumentasi. Itu contoh nyata dari studi fenomenologi, yaitu mengangkat dari tren TikTok, berikutnya velocity. Bagaimana teman-teman? Bisa? Bisa. Untuk kelompok saya, ada yang mau maju untuk menambahkan materi agar teman-teman paham? Sebenarnya saya dari perwakilan dari Pemokat akan membahas tentang desain penelitian fenomenologi, yang dimana kan sudah dipaparkan secara pengertian dan contoh dari teman saya kan. Nah, saya akan menambahkan dalam desain penelitian fenomenologi salah satu contoh dari penelitian saya, yaitu ada hubungannya dengan buku di PGMI, yaitu buku SD. Ya, ini saya mempunyai dua buku yang berhubungan dengan buku PGSD. Satu buku bahasa Indonesia, yaitu ada di bab tentang berwirausaha. Yaitu pada bab 4 kelas ini sudah ada di kelas 5. Boleh teman-teman akses dari buku tersebut untuk bisa mengetahuinya. Baik. Nah, dalam buku tersebut kan membahas tentang apa? Awal dalam berwirausaha. Ya, jadi saya ini di mana dalam buku tersebut ini ada teks membaca. Dalam teks membaca tersebut di mana ini ada judulnya, yaitu tentang awal dari pengusaha persaingan, yaitu dari awal dia
berusaha itu menjadi perusahaan yang terkenal. Nah, ada kaitannya dengan dari contoh saya yaitu tentang artikel yang ada di Kalimantan Barat, yaitu khas Kalimantan Barat, yaitu warung kopi Asia. Kan termasuk legenda dari Kalimantan Barat kan? Ya. Dari sejarah kopi Asia ini sudah kita ketahui itu sudah lama ada. Kalau lebih itu saya mendapat artikelnya itu sekitar 60 tahun itu sudah ada di Kalimantan Barat. Di mana pada bidang fenomenologi ini memberikan sejarah subjek, itu intinya subjek itu informan yang kita harus cari. Dari langkah-langkahnya itu informan, harus mencari informan yang sesuai dengan penelitian kita. Misalnya kita mencari sejarah warung kopi yaitu kopi Asia. Yang subjek itu siapa? Dari penelitian kita yaitu pasti orang yang mempunyai warung kopi. Gitu. Jadi itu sebagai kunci informan. Jadi warung kopi Asia yang tersebut. Nah, terus ada cara yaitu proses pendekatan yaitu terhadap informasi tersebut, yaitu kunci dari terbangunnya yaitu warung kopi Asia tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Kalau bisa tidak dipahami akan ditanyakan. Paham. Oke. Terus ada angka yang ketiga dari model teknologi yaitu tentang pengumpulan data, baik itu secara observasi, data dari observasi, wawancara atau melalui dokumen. Terus ada angka selanjutnya yaitu nomor 4 prosedur pencatatan data, yaitu data yang kita peroleh itu harus dicatat secara terdetik. Yang kelima yaitu penyimpanan data, yaitu menyimpan data yang kita peroleh melalui tahap triangulasi dan member check. Seperti dalam penelitian sebelumnya yaitu tentang naratif, itu dari hasil analisis datanya. Terus yang terakhir itu tahap pelaporan atau hasil dari penelitian kita tersebut. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari teman-teman yang tidak paham atau bagaimana? Apakah bisa mempertahankan masa etika ini? Ya. Izin bertanya, apakah bisa penelitian fenomenologi ini digunakan pada makhluk matematika? Dan kalau bisa, bagaimana? Kalau penelitian fenomenologi matematika bisa, asalkan kita harus cari teks yang berhubungan dengan atau yang berhubungan dengan PGSD ya, dengan IMPD prodi kita yaitu matematika. Jadi di bab matematika itu kan ada tema, ada subtema. Nah, jadi terlebih dahulu tema yang mendekati dengan penelitian fenomenologi kita. Misalkan di tema di buku tersebut membahas tentang seperti tadi di bahasa Indonesia kayak awal berwirausaha atau tentang kayak sosial bisa. Soalnya saya dari di matematika itu kebanyakan tentang subtema, temanya itu tentang pecahan begitu. Terus ada tentang peluang, itu tidak ada kata di tema itu, tidak ada kayak seperti kayak bahasa Indonesia tadi ada awal dari dia berusaha atau ada sosialnya gitu. Kalau segi matematika sih pasti ada, cuma kan harus ada teks yang subtema yang mendekati dari fenomena itu. Berarti tidak semua subtema itu bisa menggunakan fenomenologi. Untuk menurut saya sendiri itu tidak bisa, karena harus kita cek terlebih dahulu buku matematika tersebut itu di tema di buku tersebut, video tersebut membahas tentang apa? Apakah ada di buku tersebut membahas tentang menghitung pecahan melalui
media apa disebutnya, bisa digunakan. Tapi kan kalau di buku matematika ini kan banyak membahas tentang pecahan, hanya sekedar menghitung pecahan, menghitung peluang, buat gitu. Teman-teman yang lain? Kenapa nama saya pembelajaran? Ya. Jadi saya mau tanya untuk teknik pengumpulan data dari yang paling umum dan digunakan sama metode penelitian fenomena itu apa? Maksudnya? Teknik pengumpulan data yang dengan tempat yang dilakukan Oh, teknik pengumpulan datanya. Jadi tadi itu ada wawancara mendalam terhadap informasi tersebut. Kan pasti kan dalam bidang kualitatif kan ada observasi, wawancara mendalam itu mewawancarai informan yang kita target. Karena dalam bidang kualitatif ini harus ada informan yang kita jadi kunci untuk mendapatkan penelitian kita ini. Bisa saja cukup dengan satu informasi itu boleh, atau dengan disebut keinforman kan. Nah, seperti tadi menurut saya yaitu tentang berdirinya atau sejarah Warnokopiasi yang dimana sudah melegenda di Kalimantan Barat di Bundaran ini kan. Nah, jadi kan keinforman dari sejarahnya Warnokopiasi ini berarti kan jadi siapa pemilik Warnokopi? Nah, pemilik Warnokopi tersebut. Dengan satu informasi itu sudah cukup. Sama dengan penelitian naratif itu cukup dengan satu orang itu. bisa. Yang lain? Itu ada yang disebutkan fenomenologi ini bersama dengan naturalisme. Terus apa bedanya penelitian ini sama penelitian serius? Yang ada dengan naturalisme.
kemudian disable itu pasti ada maksudnya dari teknologi ini teknologi ini kalau bertentangan dengan naturalisme itu penelitian yang dimana apa yang disampaikan oleh informan tadi misalnya peradaban. Nah, informan itu berarti apa? Menyampaikan apa yang ditanyakan oleh si peneliti. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh si informan itu harus dilaksanakan di data kami oleh si peneliti. Jadi tidak tanpa ada perubahan dari informasi di informan. Itu secara yang saya kami tahu ya. Perkenalkan nama saya Robin Penjelasan. Di sini saya ingin bertanya apa saja sih tantangan yang dihadapi di dalam bisnis penelitian metodologi ini? Pasti informan. Dan waktu yang Harus lama. cari informan itu kan enggak pastikan Dan mesti ada yang mau. Dan mesti ada yang mau dan tidak mesti itu tuh hanya mencari satu pasti saja. kunci dari semua penelitian ya kata Pak Ian, kata Bapak kan berarti informan mencari informannya kan. Nah, apa yang kita lihat pasti harus mencari informannya terlebih dahulu. Targetnya Cari sesuatu yang mau nggak itu dicari informasi tanya-tanya. Terus waktunya agak lama sih kalau udah lagi penelitian minta waktunya. Jadi solusinya kira-kira kita cari tersebut Nyari sampai dapat. bisa kayak contoh lainnya apa informan yang mau Informannya harus satu atau boleh lebih? boleh kita bilang cerita itu boleh satu orang Dan lebih bagus banyak. Yang lebih detail. Yang lebih bagus. itu satu orang pakai informan orang yang mengalami tersebut yang dialami karena melihat apa penelitian yang pengalaman seseorang yang dialami oleh seseorang tersebut di subjek kalau kita subjek informan Sebenarnya cinta Bang Riza. Dari awal dari Bang Riza sendiri. Mulai dari apa kami lagi mengikuti mencari informasi dengan Bang Riza. Bang Riza itu cari dengan berapa, kemana, apa yang dilakukan. Laporan siapa? Karena apa? Karena apa? Komennya dihapus. Makanya waktunya itu yang sering hanya dimasukkan.
ide. Kira-kira berat ya kalau fenomenologi kalau ditanyakan peserta didik. Kan apa tadi? Masih kan dia termakan kata apalagi dalam fenomena yang baru dia temukan di dunia sekolahnya. Kira-kira bisa tak apa tadi sih namanya? Fenomenologi lah. Kira-kira itu tidak terlalu berat untuk dari kepada siswa sebagai narasumber ya. Jadi siswa dan siswa ini mampu untuk bisa diwawancari kan pada awalnya tidak harus semua lah. Nanti kan juga bisa jadi seorang itu harus mencari informasi dan bisa dan dalam penyampaiannya itu bisa menyampaikan apa yang dia alami secara Kita bertanya kan bisa jawab kayak afirmasi, diri. Aku bertanya juga. Korek. Nah, Respons. nah kok ada lagi? Nah, kelompok Lanjut. Nah, Selanjutnya. ada tak? nggak ada. Nggak ada. ada Gila Pak. Pak dengar dulu. mungkin saya bisa sampaikan dari kelompok kami yaitu kelompok mengenai penelitian fenomenologi. Oke, baiklah kami apabila ada dari segi penyampaian materi atau contoh yang kurang dipahami oleh para audiens, mohon dimaafkan. Kalau mau ditanyakan boleh silakan untuk ditanyakan kembali. Penelitian pendekatan fenomenologi dana. Apa kekurangan dan kelebihan dari pendekatan tersebut dalam penelitian? Oke, saya akan menjelaskan. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, fenomenologi sebagai suatu metode atau keilmuan dapat mendeskripsikan dengan apa adanya, dengan tidak memanipulasi data aneka macam teori dan pandangan. Yang kedua, fenomenologi ini mengungkapkan ilmu atau pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Yang ketiga, fenomenologi ini memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh dan tidak terpisah dari objek lainnya. Kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, waktu dan energi. Yang kedua, subjektivitas. Yang ketiga, keahlian dan khusus. Apakah paham Indah? Izin menambahkan. Tadi yang nomor 1 yang kelebihan itu kan fenomenologi itu sebagai suatu metode yang metode keilmuan yang mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya. Jadi dia itu dengan kelebihan dari metode ini tidak memanipulasi data yang ada. Misal kalau kita dapat datanya sekian, ya udah sekian yang kita tampilkan gitu. Jangan ditambah atau dikurang gitu. Jangan memanipulasi data yang kita dapat di tempat tersebut. Misal kalau Indah nyari di SD gitu kan, data apa gitu, jangan ditambah atau dikurang. Udah harus real data itu gitu. Itu kelebihan dari metode ini kalau pakai metode ini. Terus kalau yang kedua itu mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran yang benar-benar objektif. Dia itu mengungkapkan ilmu pengetahuan yang benar-benar objektif, kayak benar-benar objeknya itu dia gitu. Karena orang lain, misal kalau Indah ngambil si Wisya dan dapat data dari Wisya, jangan pakai nama si Yaya gitu. Jadi ilmu data yang Indah dapat itu emang benar-benar dari Wisya gitu. Linknya tuh paham
pernah teliti kan, ini meneliti misalkan kayak tadi dalam buku bahasa Indonesia tadi kan, saya kasih contoh yaitu tentang bab 4 yaitu belajar berwirausaha. Nah, jadi kan informan yang kita yang saya cari itu tentang usaha yang ada kaitannya di mana, misalkan di bagian yaitu usaha apa yang boleh kita misalkan ekonomi dan itu kan. Nah, jadi yang dimana data yang kita dapatkan dari hasil lokasi tersebut itu dapat dari datanya itu dari tempat tersebut, dari informan misalkan informan itu pemilik tokonya, ya kan? Pemilik usaha tersebut, ya. Jadi data itu harus clear di situ dan tidak boleh kita itu memanipulasi datanya. Misalkan kita tidak datang ke lokasi tersebut itu tidak boleh, karena dalam penelitian kualitatif itu harus ke lokasi tersebut dan data yang kita dapatkan itu harus real, tidak boleh memanipulasi data yang kita tentukan di penelitian. Terus yang kedua itu harus objek penelitian harus terang sesuai apa yang kita teliti. Misalkan sejarah awal ASEAN berapa tahun sudah berdiri sampai sekarang, terus sejarahnya bagaimana ASEAN itu dibuka, dikembangkan, terus apa ya? Misalkan apa ciri khas dari ASEAN yang informasi legenda di kota Pontianak ini, di kota Pontianak ini. Dari usaha tersebut kan bisa dimasukkan ke pembelajaran bahasa Indonesia tadi, itu belajar berwirausaha. Jadi kan ada di teks bahasa Indonesia itu membaca, kalau teman-teman membacanya yaitu tentang dari awal pengusaha osengan itu menjadi suatu pemilik perusahaan. Jadi kan ada proses dari orang yang dari titik nol itu menjadi orang yang milik perusahaan tersebut. Berarti kalau ASEAN ini kan pasti ada dari titik nol tersebut sampai mulai kita dari sekarang masih berdiri sampai sekarang. Terus yang ketiga ini kan maksudnya objek dan bulatan tidak terpisah dari objek yang lain. Berarti yaitu dalam kita membahas kopi ASEAN berarti kita tidak boleh membahas objek yang lain, karena fokus penelitian kita itu di luar kopi ASEAN. Tidak boleh kalau kopi penelitian kalau hakikat tersebut penelitian itu membahas tentang warung kopi di kota Pontianak, kita boleh mengambil dari data yang lain, misalkan warung kopi ASEAN yang meneliti di Pontianak, misalkan warung kopi ASEAN, Ame, apalagi nah, itu tergantung kita objek atau tujuan kita terhadap penelitian tersebut. Terus ukurannya kita pasti yaitu waktu mencari informan atau subjeknya itu informan. Terus kajian khusus ini maksudnya tentunya sebagai peneliti harus ada tanda lah berbicara menguasai apa yang dia ingin teliti. Kalau misalkan sang peneliti tidak jelas apa yang dia ingin teliti yang ditanyakan, pasti sang informan akan kebingungan terhadap pertanyaan yang ingin disampaikan oleh peneliti. Bagaimana untuk kelompok kita sendiri? Paham? Yang lainnya? Nah, Dan tadi kan kalian menjelaskan bahwa dosen fenomenologi ini harus menggunakan data yang real atau objektif ya. Bagaimana apakah dampak yang diterima si peneliti jika dia memanipulasi data? Dampak akibat yang diterima si peneliti ini. Di data itu kan berarti kalau yang saya ingat yang dapatkan dari Bapak jelaskan, misalkan data itu dimanipulasi, berarti kan datanya itu kan kita asli itu kayak apa ya namanya? Penelitian tidak terbakar itu. Berarti kan harus terjun langsung. Tidak seperti penelitian kuantitatif, itu bisa dimanipulasi.
Nah, soalnya kan kita tahu, ya. Oke, nah, soalnya kan kita tidak tahu. Anak yang tersebut itu paham atau tidak bisa kan dari segi menjawab soal, yaitu paham tidak terhadap soal tersebut, begitu. Atau misalkan soal itu kita kasih ke orang lain, itu kan kita tahu juga siapa yang mengisi dan siapa yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Gitu. Kalau mereka kita pasti harus terjun langsung ke lapangan. Tetapi ya tadi itu kalau fenomenologi mahasiswa subjektivitas informasi itu harus tepat. Kalau informasi hasil data itu tidak baik, ya maksudnya masih kurang atau apa? Terima kasih. Bapak lain, silakan bapak lainnya untuk yang ditanya. Yang lainnya bagaimana? Kalau saya masih belum paham, tanyakan apa? Mamanya ada apa? Misalkan memang sudah kurang paham, tidak ditanyakan. Kali ini kan diskusi, masih diskusi. Di sini saya mau tanya bagaimana proses pengumpulan data dilakukan dalam metode fenomenologi. Nggak jawab kalau kelingkosa. Yang tadi dijelaskan tadi kan coba lihat tuh itu kamera, aku di depan juga. Maka sudah dijelaskan tadi kalau untuk pengambilan data itu pasti adanya wawancara yang dilakukan sama peserta didiknya, orang subjeknya
yang punya kontribusi di sektor teknologi ya. Maksudnya itu lebih apa? Ilmu terhadap ilmu pengetahuan, misalkan di dalam buku saja di dalam buku tadi bahasa Indonesia itu hanya menjelaskan seorang tadi empat adalah belajar berusaha. Itu kan hanya belajar yang tidak tahu siapa orang tersebut kan. Di yang mereka tidak tahu cerita itu dari mana, apa dari Jawa atau dari Sumatera, tidak tahu. Kalau misalkan kita anggap apa? Mengambil penelitian teknologi, misalkan di buku itu tentang wirausaha yang ada di Indonesia tadi, motivasi yang tadi. Nah, itu kan bisa kita terjun apa? Pergi langsung ke lokasinya. Oh, jadi di sini lokasinya. Jadi kan kita bisa mengetahui apa? Ada kontribusi lah kayak untuk menambahkan wawasan kita ada yang ada di pas permukaan tersebut. Ya. Intinya itu pokoknya dalam sentra teknologi apa yang kita tidak ketahui kita terkait dengan tersebut, apa yang kita lagi apa maksudnya penelitian apa yang kita ingin teliti dalam penelitian kita, misalkan ada pengetahuan yang kita tidak ketahui, misalkan yang ada di Kalimantan. Jadi kita ini harus kayak di budaya, konstruksi sosial, misalkan usaha yang ada di Kalimantan itu seperti apa. Itu kan bisa ketahui dengan adanya penelitian seperti itu. Ada kontribusi menambahkan wawasan kita terhadap pengetahuan yang ada di khas Kalimantan tersebut, khas Borneo maksudnya. Karena kan ya kita kaitkan kan misalnya ada di Kalimantan. Soal di buku ini kan hanya menjelaskan yang tidak tahu kita ini dari mana asalnya. Seperti membaca buku di bahasa Indonesia kan tidak tahu cara membaca buku dari mana. Itu kan secara tidak langsung memaksakan siswa mengikuti yang ada di buku tersebut. Seperti kayak kegiatan sebelumnya praktik tentang sosial, ya kan? Itu kan diciptakan secara sendiri dari siswa tersebut. Penilaiannya bagaimana? Paham? Betul. Sama. Oke, dari kelompok lainnya bisa bertanya. Baca. Oh iya. Jadi kesimpulannya dari materi tentang penelitian teknologi ini adalah bagaimana seorang peneliti itu mencari informasi sebelumnya untuk mendapatkan suatu informasi, ada pengalamannya sendiri, pengalaman sebelumnya. Garis besarnya kesimpulannya hanya metode ini hanya menggali informasi dari dalam satu pengalaman seseorang. Sama dengan nanti dijabarkan bukan kata-kata. Kalau di teknologi tidak
penelitian teknologi ada akibat yang saya dapatkan bisa baca. Penelitian teknologi. Jadi Metode penelitian teknologi merupakan pendekatan dalam penelitian teknologi yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teknik atau individu. Tujuannya untuk mencari esensi dari pengalaman seseorang melalui interaksi langsung dan refleksi yang intensif seperti wawancara, dalam dan diskusi. Nah, itu kesimpulan dari kelompok kami mengenai metode penelitian teknologi. saya ini yang kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.